ini yang paling merasa saya puas karena pertama dari visi misi kita hampir semua sudah tuntas kita laksanakan. 4 tahun terakhir ini yang paling istimewa apa? Kemudian nanti kira-kira ke depannya bisa. Jadi, pertama saya kira dalam 4 tahun kepemimpinan kita ini yang paling merasa saya puas karena pertama dari visi misi kita hampir semua sudah tuntas kita laksanakan. Yang paling penting bagi saya itu tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara makin bisa tercapai di seluruh. Itu juga tingkat pengangguran. Pengangguran kita juga berkurang. Ini satu hal yang menjadi satu kekuatan karena secara umum ini yang target utama kita sebagai upaya. Di dalam melaksanakan itu tentu ada titik lain yang kita capai, pertama tentu penyelesaian infrastruktur. Target kita punya infrastruktur selama 4 tahun ini lebih maju dari target kita 5 tahun periode berikutnya. Dan ternyata 5 tahun setelah kegiatan ini belum berhasil. Paling yang kita merasa puas bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara juga sesuai dengan rencana. Jadi 6,sekian % terus rata-rata kesejahteraan. Jadi gubernur walaupun secara ekonomi global maupun Indonesia pertumbuhan ekonomi kita turun. Tapi Sulawesi Utara selalu bisa mendobrak pertumbuhan ekonomi secara awal-awal tadi kita ini kita merasa cukup kuat bisa melaksanakan. Angka kemiskinan turun berapa? Dan tadinya 7,8 jadi hampir 2 poin turunkan. Target kita tentang jumlah wisatawan di tahun 2019 tercapai. 2020 ini kita juga punya target tersendiri walaupun wisatawan berdampak ada virus corona ini, tapi target kita untuk tidak mengurangi kunjungan ke Sulawesi Utara yang selama ini sudah hampir 3 juta, kita malah targetkan di 2020 ini walaupun ada virus corona, targetnya tetap di 3 juta wisatawan Nusantara yang akan berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara. Makanya kita di sini kehidupan nasional ada di sini juga koordinasi dengan airline, dengan perhotelan supaya mereka menurunkan harganya sehingga para travel bureau bisa membuat paket-paket wisata ke Sulawesi Utara lebih murah. Ini target kita. Ini untuk separuh ya, separuh supaya paket wisatanya juga lancar. 3 bulan kira-kira? Ya, kira-kira 3 bulan. 3 bulan. Jadi dari dapat terbatas kayak ini kemarin terakhir kita meminta salah satu yang terdampak akibat virus corona ini Sulawesi Utara. Jadi yang sangat terdampak bukan tahun sejak setujui diberikan prioritas untuk keadaannya secara langsung diminta mensubsidi lah kita sudah dianggap mahal bisa pakai kesehatan sementara kita lengkap dan juga saya juga komunikasi dengan departemen ada untuk membuat kegiatan-kegiatan ini nasional untuk kontrak atau apa bikin di Sulawesi Utara ini bisa berjalan terus. Contoh nanti bulan depan PU kontraknya di sini tidak kembali lagi. Dan banyak kegiatan-kegiatan nasional yang kita rencanakan kita
mengisi kekosongan turis Cina itu. Menurut saya kita buat Agustus, kita bikin atensi internasional dan presidensi dan itu paket-paket itu yang kita akan bikin terus sehingga orang mau melihat kita dan berdampak kita sebagai ekonomi karena sendiri tanpa ekonomi dan ini langsung dirasakan oleh masyarakat bawah. Contohnya sekali buat kurang kemiskinan untuk karena masyarakat kota ini kali kita tersebut masih merasakan hasilnya. Kalau infrastruktur Bapak lagi tanyakan Bapak juga bikin tol dari Bitung Manado, Gambo, Padu, kemudian ada jalan sebenarnya lingkar itu yang di Kupang ya. Jadi kan kalau kita bicara pariwisata kan udah besar ya. Karena Sulawesi Utara khusus di Kupang menjadi super prioritas, bukan super prioritas di Kupang dan juga di Kota Manado langsung ditangani oleh pemerintah pusat. Satu saya sampai di laut maupun dibangun seperti itu penataan pelebaran trotoar akan selesai mereka tangani. Jadi secara umum di 2020 ini program pemerintah sesuai dengan rencana infrastruktur kita. Resort 3 mulai dibangun. Nah, masuk ini 2000 perencanaan kita ke depan. Dan kita ke depan kita akan membangun jalan tol dari Manado Amura. Target ini dan menjadi murah. Nah, saya melihat ini sangat visible dan juga kita lakukan penelitian beberapa hal ini sangat visible karena kegiatan-kegiatan di beberapa kabupaten yang ada lewat Amuran ini banyak. Jadi kalau jalan tol ini sudah jalan, Tomohon bisa pakai, Minahasa bisa pakai, jalan Minsel apalagi. Nah, Mitra juga bisa pakai karena pintu keluarnya kan ada dan Kawan-Kawan. Orang ke Mitra ya bisa pakai. Nah, itu juga Mola-Mongono pakai semuanya, Mongono Raya. Karena akan lebih cepat, itu orang kilo Pak. Selisih berapa kilo Pak dari jalur yang biasa? Itu, ini totalnya 76 kilo. Jalur biasa kan mungkin 100 kilo. Dan 100 kilo pun banyak siksa. Jadi kalau sekarang kita ke Amuran 1,5 jam dengan kalau saya pakai Freighter, kalau nggak pakai Freighter kan hampir 2 jam karena padatnya. Jadi manfaat jalan tol air madi di Amuran ini sangat simpel. Ada ide juga katanya mau dari Amuran langsung ke Balang-Balang Timur. Nah, itu next. Itu next ada. Iya. Di periode kedua juga. Periode kedua. Nah, rencana Itu harus itu. Karena kalau di Baltic kan potensi untuk diving itu sangat kaya zat sekali wisata di Baltic. Dia akan naik, jadi kalau sudah sampai Kawan-Kawan, kita akan bikin jalan arteri itu sebenarnya ke Baltic. Makanya Kawan-Kawan yang lewat gunungan Rumah Atus ke Gunung Amuran itu ada pintu keluar. Nah, pintu keluar ini kan dia ke Modo Inding nggak jauh. Modo Inding kan itu udah Baltic lepasnya, Danau Muat. Karena pariwisata Danau Muat kan sesat. Jadi sebenarnya itu kalau untuk Baltic sudah nyampe pesannya. Yang pintu keluar di atas gunung itu dekat apa ini? Tempat baru itu kan sudah ke atas dan jalan kita masuk Modo Inding. Orang ke Modo Inding nggak lagi 2,5 jam. Sayur mayur pun lebih segar. Ya. Kan? Pak pernah ada ide di situ dibikin kayak di Jawa Timur itu ada Jemundo. Jadi sayur mayur harus dikumpul di situ dan orang ngambil dari situ. Oh iya, ada udah mulai itu. Jadi karena di Baltic dekat Danau Muat itu kan sudah investor saya udah ajak udah bangun. Ya udah bangun pariwisatanya situ. Pasar apa namanya agrobis? Dia udah bangun situ nanti baru pariwisatanya dia bangun di situ. Nah di samping itu nanti kita bikin pasar agrobis. Kita akan dorong. Jadi target kita ke depan.
syukur lah kita tahu besok sudah dapat. Iya. Kemudian pantai-pantai Pak, pantai-pantai sepanjang jalur selatan tuh mulai dari yang kemarin ada Mahembang, ada apa, sampai pantai situ itu kan cantik-cantik sekali Ya. Pak. Tapi rata-rata pasti dikelola secara tradisional Ya. oleh warga setempat Pak. Memang kan begitu. Alam kita belum diolah aja itu sudah bagus, ibaratnya ikan kita kami. Yang di Bangkok aja udah makan. Iya. Sekarang kan mulai masuk program destinasi wisata super prioritas. Di Kupang, sebenarnya itu sampai pantai Mahembang. Itu pelan itu pasti jadi. Iya. Kalau ada orang pasti pariwisata itu. Tapi kalau nggak ada orang jangan harap. Iya. Jadi ya satu pertama ya keamanan kita jaga. Nah, kita jual toleransi Sulawesi Utara seperti apa. Makanya saya penanganan kasus itu saya turun langsung dulu. Saya kata kalau kepala daerahnya yang nggak tuntas saya langsung tuntas. Mereka bisa. Karena itu yang jualan kita. Nggak ada yang nggak jual. Selain Pak. Kalau pertanian sudah tidak Pertanian udah beda lah. maksudnya dulu bisa menjadi 1 bulan komoditi bulan itu. Kan kita kan cuma saya kan bukan kita tahun lalu kita produksi lagi 1 juta ton. 1 juta ton itu cuma kita dipesan. Makanya pagi ini kita mau panen jagung. Salah satu contoh jagung bibit. Jadi kita sini sekarang sudah mencoba menanam bibit jagung. Bukan lagi kalau jagung produksi sudah selesai. Nah, dalam rangka menyiapkan bibit jagung ini paling penting kan. Dinas Pertanian kita, program kita sekarang sudah ini. Ini salah satu contoh kita panen. Jadi kalau mau tanam jagung pembibitan ada jagung laki-laki, jagung perempuan. Nah, baru dikawinkan ya. Seruknya nyambung, ini yang dari perempuan ini itulah yang jadi. Jadi sekarang sudah kita masuk ke teknologi penyiapan bibit. Kalau produksi udah berapa produk kita bicarakan lagi lah itu.